Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel menang ya. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Untuk kaum disabilitas yang ada di tribun tersendiri di sana, saya mengucapkan I love you. Saudara, saya punya dua tugas. Punya dua tugas di sini. Pertama, saya membacakan maklumat Ganjar Mahfud. Sesudah itu berdoa untuk kebaikan Indonesia. Saudara, sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Kongci Pacai 2575 kepada yang merayakannya. Pun saya mengucapkan selamat menyambut puasa Prapasca kepada kaum Kristiani yang sebentar lagi akan melakukannya. Saudara, izinkan saya membacakan maklumat dulu. Sejak November 2023, Mas Ganjar dan saya telah mengunjungi lebih dari 450 titik di seluruh Indonesia. Ada banyak pelajaran yang kami dapatkan tentang arah perjalanan bangsa ini. Ada dua masalah utama yang kami lihat menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia ini, yaitu tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi. Demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tak terdengar ke telinga elit penguasa. Seolah-olah elit berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat. Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi bebal. Sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi. Hukum disalahgunakan dan terakhir konstitusi dipermainkan. Akibatnya apa? Rakyat ekonominya semakin susah, kehidupan wong cilik semakin sulit. Ironisnya, kartel ekonomi makin menggurita. Kami mendapatkan banyak cerita betapa akses kesehatan tidak merata, lapangan pekerjaan semakin sulit, akses pendidikan semakin sulit juga, hingga harga bahan pokok yang terus melambung. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita begini? Jawabannya tegas. Semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang kita tabrak, kita seruduk,
Kita tabrak dan seruduk semua penghalang yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia ini. Untuk itu, niscaya negara harus hadir. Hadirnya negara adalah mandat konstitusi. Pemimpin negara dan pemerintahan wajib melaksanakan mandat tersebut. Oleh sebab itu, Mas Ganjar dan saya punya 3 solusi dasar sebagai janji kami. Ini janji kami jika nanti terpilih dan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Pertama, kami dengan segenap jiwa raga akan menjaga dan memperkuat demokrasi kita dan nomokrasi kita, yaitu demokrasi yang mengandaikan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, demokrasi yang tidak memberi ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme, demokrasi yang bisa memastikan siapapun tanpa peduli dia keluarga siapa berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kedua, kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, akan selalu tunduk pada suara hati nurani dan kepentingan rakyat. Kami bukanlah pemimpin yang cacat moral, bukan juga pemimpin yang memiliki beban masa lalu. Kami akan pastikan seluruh jiwa raga kami kerahkan bagi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Ketiga, kami akan selalu setia bersama rakyat. Kami akan penuhi hak sosial, ekonomi, dan budaya rakyat. Kami tidak akan mengingkari kepercayaan yang dititipkan di pundak kami. Itulah kenapa kami akan pastikan 17 juta lapangan kerja. Kami tidak akan mengingkari itu semua. Apa janji yang sudah kami lakukan, insya Allah sudah dihitung dari sekarang. Itulah kenapa harga bahan pokok harus turun. Bahkan kami berjanji kepada para pahlawan pangan, para petani, nelayan, peternak, pekebun, di masa kami nanti tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Saudara sekalian, bismillah, itulah janji kami. Kami mohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal dan menagih janji kelak kepada kami.